wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Oh ya, bertemu lagi bersama saya Nur Alfisyari Nazila dari kelas 6 shift 1 malam Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. So, pada hari ini saya akan melanjutkan materi dan kebetulan hari ini kita akan membahas tentang teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, di dalam teknik pemilihan model regresi data panel ini terdapat 3 uji. Nah, yang pertama ada uji Chow, lalu yang kedua ada uji Hausman, dan yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Nah, kita akan membahas secara detail satu persatu, dan untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung simak aja yuk video selanjutnya. Let's enjoy with video! Jadi, pada hari ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Nah, untuk malam hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pemilihan model regresi data panel dengan menggunakan software Infuse. Nah, untuk teknik pemilihan model regresi data panel sendiri, yaitu ada 3 macamnya. Yang pertama ada uji Chow, lalu ada uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Kita akan membahasnya satu persatu. Simak yuk, let's enjoy with video. Yang pertama, kita buka Infuse. Di sini saya sudah membuka Infuse. Nah, data yang kemarin sudah tersimpan. Lalu untuk yang pertama kita akan melakukan uji Chow. Nah, apa sih itu uji Chow? Uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM atau Fixed Effect Model FEM. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0-nya, model mengikuti Common Effect Model atau CEM jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square lebih besar dari alfanya, yaitu 0,05. Sedangkan untuk HA-nya, yaitu model mengikuti Fixed Effect Model atau FEM jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square lebih kecil dari alfanya, yaitu 0,05. Kemudian, untuk melakukan uji Chow ini, kita bisa menggunakan software Infuse. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita bisa klik equation 1. Nah, ini. Lalu, kita bisa klik estimate. Kemudian untuk specification-nya ini sudah otomatis terisi, yaitu pada variabel ISR, spasi C, spasi size, spasi ROA, spasi DAR, dan spasi NPF, serta spasi suku. Nah, kemudian untuk uji Chow ini, pada panel optionnya ini kita bisa pilih fix. Lalu kita bisa pilih oke. Nah, kita bisa klik view, kemudian pilih fix atau random effect testing, dan kita bisa pilih likelihood, redundant fixed effect likelihood ratio. Nah, di sini bisa terlihat berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross-section F-nya ini dan cross-section chi-square-nya ini lebih besar dari alfanya, yaitu 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa Common Effect Model atau CEM lebih layak digunakan dibandingkan Fixed Effect Model. Kemudian, selanjutnya kita akan melakukan uji Hausman.
Nah, untuk uji Houseman ini kita bisa klik equation 1 lagi. Ini. Nah, mungkin kalian masih belum asing untuk uji Houseman ini. Jadi, uji Houseman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau RAM atau fixed effect model FEM. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section random dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0-nya, model mengikuti random effect model atau RAM. Jika nilai probabilitas cross-section random lebih besar dari alfanya, yaitu 0,05. Sedangkan untuk HA-nya, yaitu model mengikuti fixed effect model atau FEM, jika nilai probabilitas cross-section randomnya ini lebih kecil dari 0,05 atau alfanya 0,05. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tadi kita sudah klik equation satunya. Kemudian kita bisa pilih estimate. Nah, untuk specification-nya sudah otomatis terisi dari variabel Y, kemudian variabel X1 sampai X2, X3, X4, dan X5-nya. Kemudian pada panel option-nya, ini kita bisa pilih yang random. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita bisa klik view. Lalu kita pilih fixed or random effect testing, dan kemudian kita pilih yang correlated random effect Houseman test. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini, maka nilai probabilitas cross-section randomnya lebih besar dari alfanya, yaitu 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa random effect model ini lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model. Selanjutnya, kita akan beralih ke uji Lagrange multiplier. Nah, uji Lagrange multiplier ini adalah digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Nah, pengujian ini tuh dapat dilihat pada nilai probabilitas Bayes pagannya dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0-nya, model mengikuti common effect model, yaitu jika nilai probabilitas cross-section Bayes pagan lebih besar dari alfanya, yaitu 0,05. Sedangkan untuk HA-nya, yaitu model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross-section-nya ini lebih kecil dari alfanya, yaitu 0,05. Nah, di sini kita bisa klik EQ01. Nah, lalu kita bisa klik estimate. Kemudian untuk specification-nya masih otomatis, yaitu variabel Y sampai variabel X-nya. Nah, untuk panel option-nya kita pilih yang non. Nah, setelah itu kita bisa klik view. Kemudian kita pilih fixed or random effect testing, dan kita bisa pilih omitted random effect, yaitu Lagrange multiplier. Ini hasil dari uji Lagrange multiplier. Nah, dari hasil perhitungan di atas bahwa kita bisa melihat nilai probabilitas cross-section-nya ini, Bayes pagannya ini lebih besar dari alfanya, yaitu 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa common effect model lebih layak digunakan dibandingkan random effect model atau RAM. Nah, untuk kesimpulan model dari regresi data panel yang
digunakan yang kita uji tadi, bahwa dari hasil ketiga pengujian yang sudah kita lakukan, dapat kita simpulkan model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model Common Effect Model atau CEM. Nah, itu adalah tutorial dan penjelasan dari teknik pemilihan model regresi dalam data panel. Semoga video ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Dadah!